kita semua. Selamat datang di channel Again Stunting. Bersama dengan saya Galuh Rahmawati Eka Putri dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam acara Bincang-bincang seputar gizi. Ini saya akan membahas sedikit informasi tentang stunting pada balita, mulai dari pengertian, cara penilaian apakah anak tersebut stunting atau tidak, faktor risikonya, dampak, dan cara mengatasi stunting. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh teman dan keluarga. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, mari kita bahas mulai dari pengertian terlebih dahulu. Jadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama sehingga anak tersebut terlalu pendek untuk usianya. Jadi, apabila disandingkan anak tersebut dengan teman sebayanya, sudah pasti terlihat jelas bahwa anak yang stunting itu pasti lebih pendek dan anak yang normal itu pasti dia lebih tinggi. Cara mengetahui apakah anak itu stunting atau tidak. Nah, di sini perlu dilakukan pengukuran tinggi badan ataupun panjang badan menggunakan mikrotoa untuk tinggi badan dan infantometer untuk panjang badan. Lalu hasilnya dibandingkan dengan standar WHO. Dan di sini indikator yang digunakan untuk menentukan status gizi pendek pada balita itu menggunakan indikator Z-score berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Dan balita dikatakan pendek apabila hasilnya itu kurang dari -2 dan dikatakan sangat pendek apabila hasilnya kurang dari -3. Lalu, faktor apa sajakah yang menyebabkan anak tersebut mempunyai resiko tinggi untuk menjadi stunting? Jadi sebenarnya ada banyak banget faktor yang menyebabkan anak tersebut untuk menjadi stunting. Yang pertama, karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Lalu yang kedua, karena kondisi kesehatan yang kurang baik, seperti terkena penyakit infeksi yang berulang. Lalu yang ketiga, yaitu berat badan lahir anak tersebut rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram. Dan ibu hamil dengan kondisi KEK atau kurang energi kronis itu mempunyai resiko tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Selain dari ketiga faktor tersebut, ada banyak sekali faktor lainnya seperti genetik, pendidikan, pola pengasuhan yang kurang baik, penghasilan, dan status ekonomi. Lalu, untuk dampak stunting ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak untuk jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sudah jelas pertumbuhan dan perkembangan anak itu terhambat. Lalu yang kedua yaitu penurunan fungsi kognitif atau kecerdasan. Jadi, anak yang stunting itu memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan dengan anak dengan tinggi badan yang normal. Lalu yang ketiga yaitu penurunan fungsi kekebalan tubuh. Jadi, anak yang stunting ini memiliki resiko tinggi untuk terkena penyakit infeksi dikarenakan sistem imunitas mereka yang rendah. Lalu untuk dampak jangka panjangnya, anak yang stunting ketika dewasa nanti mereka memiliki resiko tinggi untuk terkena penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, ada jantung, terus ginjal, dan penyakit degeneratif lainnya. Lalu yang kedua, anak yang stunting ini ketika dewasa mereka cenderung tingkat produktivitasnya itu kurang atau rendah, dan kurangnya tingkat produktivitas ini akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan, pendapatan, dan status ekonomi dari keluarga tersebut. Lalu bagaimana cara mencegah kejadian stunting pada balita? Sebenarnya stunting ini bisa dicegah ketika bayi itu masih dalam kandungan, seperti perbaikan gizi dan kesehatan pada ibu hamil. Dan sebaiknya ibu hamil diberikan PMT untuk mengatasi kejadian KEK atau kurang energi kronis pada ibu hamil.
Karena seperti yang kita tahu, ibu hamil yang KEK itu mempunyai risiko tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Dan seperti yang saya katakan tadi, bayi dengan berat badan lahir yang rendah itu mempunyai risiko tinggi untuk menjadi stunting. Lalu yang kedua ada program pemberian TTD untuk ibu hamil dan minimal pemberian 90 tablet selama kehamilan. Lalu yang ketiga yaitu sosialisasi tentang penggunaan garam beriodium. Karena zat gizi iodium ini mempunyai peran yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin ketika di dalam kandungan. Lalu ketika masa persalinan sebaiknya ditangani oleh dokter ataupun tim medis maupun bidan yang sudah profesional. Dan sebaiknya setelah persalinan dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Lalu bayi harus diberikan ASI eksklusif. Jadi ketika bayi itu berusia 0 sampai 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Dan pemberian ASI ini dilanjutkan sampai bayi itu berusia 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Selain itu juga bayi dan balita harus diberikan imunisasi yang lengkap, vitamin A, dan obat cacing. Pantau pertumbuhan bayi dan balita di posyandu terdekat untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan pada bayi dan balita. Selain itu, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat juga perlu diupayakan seperti sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, dan kebersihan lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada teman-teman di sini yang ingin menanyakan informasi terkait stunting pada balita, bisa banget komen di bawah. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa share video ini ke seluruh teman dan keluarga. Saya Galuh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.